Ya, balik lagi pertanyaan tadi awal kita. Apa itu? Siapa yang akan membiru di arena? Mari kita saksikan pertandingan game yang pertama antara Coba. GPX dan juga Rebellion Sinai. Coba dong teman-teman nongol di kolom komen. 2-1 untuk siapa, 2-0 untuk siapa gitu ya. Prediksi kalian lah ya. Jadi sekali kita yang nanya, kan biasa kalian nanya juga bang. MPL kapan bang? MPL kapan Bang. Kapan bang? Bang ini kapan bang? Bang itu kapan bang? Padahal semuanya sudah di sosmed. Padahal udah Tinggal. jelas. Belum follow berarti itu. Belum follow mungkin berarti ya. Oke deh kalau begitu ada Did dan juga Riezo. Udah langsung bergerak ke area mid. Ya, untuk early gamenya nih, Lim. Kalau menurut prediksi aku sebenarnya dari hero power agak imbang. Cuman sebenarnya kalau dilihat-lihat kiri mestinya masih bisa sedikit memenangkan area turtle. Ya dari Rebellion dia sedikit lebih unggul ya. Walaupun kalau dari kontes retributionnya lebih unggul karena GPX. Kita tahu lah Balmond, lethal counter ditambah dengan adanya retribution. Itu benar-benar mengerikan. Tapi kalau kita lihat pressure dari masing-masing roamer, Matilda akan lebih diunggulkan di awal. Karena ya Matilda sendiri range gitu kan. Dia punya damage dan punya escape di awal. Nih belum lagi kan untuk pergerakan dari beberapa player ini agak-agak sedikit sulit di awal-awal seperti ini ya. Harus mengumpulkan contoh kayak Kari. Nah Kari di awal-awal juga damage kagak ada, ngandelin phantom step doang gitu. Cloudnya juga Rotiferia benar-benar emang harus ditahan untuk bisa menambahkan lagi movement speednya, menambahkan attack speednya, menambahkan damage-nya juga. Tapi Riezo mulai bergerak pula ke bagian atas di mana Fredo Kitty ada di dalam rumputan. Akankah dia berhasil untuk langsung memberikan damage yang begitu banyak? Dan bener aja ada power Nether udah muter tadi batunya kena kerahang dari Riezo. Seperempat darah di early game berasa juga ya. Cuman ya pasti kedua tim akan bermain ke arah gold lane-nya sambil menunggu turtle akan up di bagian bawah. Ini kalau kita ngomongin Masha dan juga Tamus ini udahlah clear-clearan aja lah ya kita lihat. Oke, ada sedikit engage, belum ada komitmen di sini. Ray Fredo Kitty hanya membayang-bayangi saja sekalian clear di bagian tengah. Oke ini Ray-nya memang sangat-sangat memancing sekali ya Pak. Pancing dulu lah. Mancing dia. Numpang lewat dulu guys. Sekalinya ada yang maju langsung Cyclone Z. Sementara untuk dari Fredo Kitty mulai masuk ke dalam area pertempuran ataupun area pertahanan yang dibikin oleh Rebellion Sinai. Tapi dari minimap, Masyanya udah mulai bergerak pula ke area turtle. Ada dari Nasmi, ada Ray yang masih bersembunyi. Ya untuk saat ini GPX mereka cukup percaya diri, cukup pede memulai. Saib sudah memberikan informasi tentang informasi keadaan GPX di sini masih tukar-tukaran skill dan damage. Oh Walrus pintar sekali memberikan cicilan reward population sudah dibuka Walrus. Mampukah dia kabur dengan guiding win-nya? Mampu kabur dari tekanan yang cukup berasa. Oh Fredo, flicker, power of nature dan bahkan Riezo langsung menjadi korban pertama di pertandingan kali ini. Untuk saat ini Lunox terpaksa kabur, Dit masih bisa kabur bahkan tidak menggunakan flicker. Ini mereka benar-benar kompak banget ya. Ini 4 nggak gerak sama sekali loh. Tempel terus. Ya. Tempel terus Pak rotasi ya Pak. Padahal sebenarnya short skillnya udah kebuang duluan tadi dari GPX. Ya. Karena Ando sudah terlalu cepat tadi menggunakan reward manipulation. Tapi ternyata dengan tidak adanya reward manipulation, Fredo Kitty melihat sebuah momen. Langsung masuk flicker white charge dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi dari Rizzo-nya. Sehingga kali ini Turtle bakal free ke arah GPX. Oke, GPX mendapatkan keuntungan lagi. Tapi Fredo Kitty di bagian tengah dengan groknya menghalangi Matilda untuk bisa masuk. Ada Dit dari kejauhan melihat groknya. Grok sangat kuat di bidang armor tapi agak sedikit lembek di area magical defense. Dan juga untuk kali ini Riezo-nya mencoba untuk bisa menabrakkan dirinya juga ke arah Fredo Kitty. Fredo Kitty masih bisa bertahan, malah dikejar. Digeprek masih ada satu flicker. Wah, timing balik lagi ya. Tadi sedikit hampir saja terpikir begitu saja untuk Riezo. Harus lebih berhati-hati lagi tadi, agak sedikit overcommit menggunakan yang namanya Circling Eagle ke arah Grok. Dan kita lihat ada sedikit informasi di sini Pak Pulung. Ya, ini ada Hyperblend, sebuah mode arcade baru akan hadir untuk waktu terbatas mulai tanggal 9 Agustus. Di mode ini Anda dapat memilih skill hero lain dari kumpulan skill, acak dan mencocokkannya dengan hero yang Anda miliki sendiri. Dan sekarang ada lagi satu orang berhasil langsung diamankan, di mana teriakan udah mulai terdengar dan aku sudah mulai menyukai ini ya. Bukan overcommit sih. Tadi di mid lane memang dia tahu tugasnya. Dari Rizzo juga sedikit out position dan langsung dipanis. Bukan hal yang wajar sebetulnya karena 2 kill terhadap roamer di awal. Ini bukan sesuatu yang baik gitu kan. Dan bahkan Fredo sangat-sangat agresif untuk melakukan zoning terhadap gold lane-nya. Wow, tadi satu buah wild chart digunakan hanya untuk zoning. Kali ini gold shield turret di bagian atas sudah habis bebas. Dan bahkan rotasi dari GPX ini sangat-sangat
sangat-sangat apa ya, pressure banget gitu. Ini dominasi banget loh. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Ray dan juga kawan-kawannya, rotasinya mulus pisan. Wah, bener-bener purple buff nggak dikasih ke arah Julian. Kita lihat aja gini, 10 detik ke depan Turtle akan muncul. Ini bagusnya Lim, bagusnya Rebellion kontes atau enggak sih? Kalau memang mau kontes dengan waktu yang pas bisa-bisa aja sebenarnya, karena posisi Tamus darahnya juga lagi nggak full gitu kan. Dan kalau untuk Retribution sebenarnya memang GPX akan lebih unggul tetap. Tapi kalau Balmond kena stun itu beda cerita lagi. Ini dia pertempurannya udah kembali pecah lagi. Ada Turtle, Real World Manipulation dari bagian belakang tapi malah langsung dilompati. Tapi untungnya ada Chen yang udah di enhance. Malah Julian kali dan juga ada satu orang lagi yang berhasil langsung diamankan di mana Marsianya. Gak kuat lagi dan bahkan untuk kali ini ada Tamus yang menjadi satu balasan pula yang berhasil langsung dilakukan oleh Rebellion. Dan juga ada Turtle yang mereka ambil. Wow, Walrus sayang sekali harus menjadi korban di pertikaian tadi. Dan kita lihat momentumnya adalah sekarang GPX mendapatkan Turtle yang keduanya dengan cukup mudah. Ini benar-benar ngebangun momentum pelan-pelan, tetapi ingat mereka nggak lupa yang namanya objektif. Iya dan ini sebenarnya ya kalau dari RBL juga memang dia tipe kali yang lebih membutuhkan item. Kalau kita lihat dari segi midnya, Lunok sendiri memang dia punya Darkening di awal gitu kan. Tapi untuk damage yang sakit, paling nggak dia butuh 2 item. Cloak of Destiny, Lightning Truncheon baru bisa memberikan damage yang memang benar-benar optimal. Berbeda dengan Yves. Ketika Yves sudah mempunyai Ice Queen One atau tanpa Ice Queen One sekalipun, efek dari Void Crystal, Void Blast, dan Real World Manipulation itu sangat-sangat terasa. Bahkan sudah jadi dari Ice Queen One-nya nih. Waduh ini coba lihat wattnya Karija siap betul langsung masuk ke paket dalam. Tapi untuknya Zoe Moriarty coba lihat darahnya, ya ampun dikit banget itu. Dikit banget dan masih bisa pergi. Gila guiding win yang sangat on point. Tapi kita lihat GPX mereka nggak yang namanya lepas gas. Mereka tetap mencari objektif. Kali ini tampaknya mid menjadi targetnya. Tim teman-teman dari Rebellion mereka berusaha cepat clear daerah midnya. Untuk tadi ngeliat dari item ya Lim. Ya, tadi Golden Staff dan bahkan Windtalker sudah diamankan oleh Watt. Ya ini dan yang bikin sudah ada. Bikin attack speednya gila banget gitu kan. Dan next item mungkin ke arah Demon Hunter Sword. Sedangkan kalau kita lihat dari Cloud-nya hanya baru memiliki 1 item, Demon Hunter Sword. Mungkin nantinya ketika sudah jadi Golden Staff juga, frontliner dari GPX bisa dibocorin. Tapi untuk sekarang utamanya harus farming dulu sih dari RBL. Waduh, digaruk dan sesaat lagi bisa aja dia nggak bakal bertahan. Tapi Masya untungnya masih punya mobilitas yang tinggi, masih memiliki durability yang cukup banyak. Masih berhasil masuk ke dalam satu auto tarik yang ada dari bottom lane. Tapi kalau dari minimap kita lihat ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player. Ya ini Rebellion harus berhati-hati. Ingat tadi Lim Kocul bilang harus fokus farming dulu. Mereka jangan mau kemakan tempo dari teman-teman GPX. Yang dalam notabene mereka unggul ekonomi. Mereka pasti akan mencari fight. Oke, Turtle terakhir akan diamankan dengan cukup nyaman lagi dan lagi ke arah GPX. Itu speedy like kill tadi udah gak beraturan lagi tuh Pak. Semua dilempar tuh. Lempar gear, lempar AP, batu, pantun, fitnah apa semua dilempar tadi sama dia tuh. Dan sekarang apakah mereka akan langsung maju ke depan? Tidak. Ada barrier dulu dilemparin. Ada Cyclone Swift tapi dari kejauhan. Reload Manipulation. Fredo Kitty akankah mulai masuk ke bagian dalam? Tapi tidak ditahan terlebih dahulu. Ando nahan sabar karena ada backupan yang udah dia lakukan. Sepertinya Real World Manipulation-nya dipakai cuma buat zoning mungkin ya. Untuk zoning out aja. Dan kalau kita lihat mirroring yang coba dilakukan dari RBL. Cukup berhasil. Sayang ya. Itu barusan dia nge-chaos assault loh. Ya, tapi jaraknya gak cukup. Benar. Kebuang loh. Memang utamanya adalah dapetin turret mungkin Pak Pulong. Jadi ya udahlah nggak apa-apa untuk ke zoning out juga. Cuman yang pertanyaannya menukar 1 outer turret dengan 1 inner turret. Apakah itu worth? Itu lagi tuh semakin ciut lagi nih gue nih. Ya kita lihat Ray dan juga Fredo Kitty bergerak ke stun. Dan bahkan kita lihat little counternya belum mampu menumbangkan seorang Rietso. Tetapi di sisi lain Watt yang gak peduli. Dia mau orange buff. Dan ini GPX bener-bener apa ya? Dia bener-bener jelas mereka mau ngapain mendominasi judulnya. Dan yang aku suka apa? Tamusnya Rinasni masih respect. Tetap bikin Athena Shield. Iya, Athena Shield menjadi item defense utamanya. Dengan tadi sudah membuat ke arah Corrosion Sight juga. Adanya efek slow sebenarnya oke banget untuk ngelawan hero-hero tanky. Seperti Masya yang digunakan oleh Saeb gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dia bikin Athena, memang magical damage dari teman-teman RBL ini cukup tinggi ya. Adanya Lunok dan Julian ini yang membuat Rinasmi harus bikin Athena. Coba lihat tuh nyeri banget. Basic attack yang diberikan oleh Watt itu basic attack, phantom step, basic attack, phantom step. Cuma nyerinya loh Pak. Udah 2 lapis sendiri loh ke Masya.
Sakit banget. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Watt ini benar-benar free farm aja dia dari awal. Masih meskipun statistik ya masih kosong-kosong dalam tanda kutip belum berkontribusi. Tapi kita lihat aja nih dalam 2 menit ke depan dia bisa ngamuk. Bisa aja. Bisa aja. Dari poin kill pun belum bergerak-gerak ya dari tadi ya. Iya masih farming, fokus farming, Masih ngasih damage fokus farming, aja. colek dikit, fokus farming lagi. Dan mereka sepertinya akan memancing kehadiran pemain-pemain dari Sinai untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord atau tidak karena kosong melompong. Nah, ini benar-benar netral objektif ya dari Turtle bahkan Lord pertama ini GPX gak ada kontes. Gak ada kontes sama Aman. sekali. Iya, unggul banget dari segi objektif netralnya. Tapi kalau kita lihat pressure juga dapat karena Rizzo sekarang udah low banget darahnya. Dia bahkan kena poke damage aja udah bisa ditumbangin. Bayangkan ketika di situ langsung di finish sama Balmon yang dipakai sama Ray. Satu keunggulan lagi dapat Lord, hilang satu susah banget pasti defense-nya. Yap. Dan Watt berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah sebab kedua dari Fredo Kitty memutar di bagian belakang. Memaksa mundur dari beberapa player ini tapi dari Fredo Kitty belum mau menyerah. Muter-muter aja di situ, nempel ke dinding, ada Bari dikeluarkan, Riezo Solbum dan satu lagi Inner Terror berhasil mereka rubuhkan. Nah ini Fredo lagi nunggu momentum aja Pak. Ini lihat flickernya masih on point. Oke Lord marching ke arah atas di 50. Yap. Nih Lordnya udah siap untuk langsung masuk. Mau menumbangkan dulu ke arah base turretnya. Dan Lordnya masih bisa selamat. Di bagian belakang ada lagi Real Man berhasil. Namun dengan ada lethal counter berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Jula. Dimana pertempuran terus terjadi. Sedikit lagi yang terisa di dalam tubuh dari Kari dan juga Grok. Mereka berdua mundur. Mereka sabar tarik ulang lagi. Bangun setup lagi. Gila nih GPX bener-bener gak mau lepas gas di sini Pak Polong. Dia udah dapetin base turret, mereka mencoba cari celah ya, pengen nge-end tadi. Cuman defense yang cukup baik, lihat itemnya. Tapi aku suka dari Moriarty sih. Dia benar-benar bagus banget. Dia tahu timing dia kapan harus masuk. Bermodalkan Demon Hunter Sword dan Golden Staff. Dia coba mengacak-acak tadi posisi bahkan. Kita melihat dari Watt yang terpaksa harus menggunakan Wind of Nature-nya. Di item keempat demi respect ke arah Cloud-nya. Sementara kalau kita lihat defensive item dari Balmon Ray. Dia sudah mengarah ke arah Guardian Helmet akan lebih tanky lagi dan lebih optimal lagi ketika ada di front liner-nya. Wah bener-bener gak perlu balik ini namanya. Oke, kita lihat GPX masih dengan permainan menekannya kali ini. Ya mereka sudah mendapatkan base turret di bagian atas. Tapi mereka juga tidak mau gegabah di sini. Yep. Nih coba lihat tuh Rinasmi ya masih nungguin di dalam. Dibiarin Ray-nya. Lalu untuk saya mencoba untuk langsung keluar dari dalam kandang. Ternyata tidak bisa kan langsung ditahan. Coba dia di bagian belakang ada Raizo yang langsung menabrak juga dengan satu segel. Tapi dirinya bisa aja langsung terjebak di antara pemain yang dimiliki oleh GPX dan langsung dikeprek begitu aja. Penyet sudah tubuhnya. Fredo Kitty masih sempat pergi. 1-0 kali ini GPX masih menang orang dan bahkan tanpa Lord. Hanya bermodalkan orang dan juga minion. Mereka berhasil menghancurkan base turret di bagian tengah dan juga bagian bawah. Ini menunjukkan betapa kalkulasi dan decision making yang dilakukan oleh GPX masih sangat on point. Iya, aku suka reward manipulation Ando sih tadi. Itu timingnya pas banget untuk dapetin satu base turret dan mereka semua masuk di momen yang sangat-sangat pas. Sementara kalau kita lihat tadi Circling Eagle dari Rizzo itu dipakai untuk ke-cancel reward doang. Tapi sayangnya ketika sudah ke-cancel jalan keluarnya sudah mulai ditutup dan bisa dipanis. Itu dia Purple Buff ya kembali lagi diambil. Berarti untuk Soy Moriarty harus lagi mengumpulkan stack demi stacknya. Ia berhasil untuk mendapatkan dari Arnold Tiveri-nya. Cuman di dalam rumputan sepertinya akan ada beberapa player yang begitu ramai. Apabila Walrus salah masuk jalan. Wah ini GPX mereka tampaknya mendapatkan sedikit tekanan dari Rebellion melihat ya Lord yang sudah di-enhance sudah hadir. Rebellion mereka juga tidak mau terlalu overcommit. Mereka tidak mau yang namanya terlalu gambling. Tampaknya mereka tidak memaksakan kehendak. Kita lihat saja GPX masih dengan pressure Lord kedua ini. Tidak, soal belumnya sendirian lo bisakah dia bertahan? Karena untuk kali ini dari luar langsung dikeluarkan kembali. Masih hanya berusaha untuk kabur dari tersebut. Ada lagi Winter Tension. Tapi Wan mengejar juga ada Phantom Time sakit banget. Meledak sudah tubuhnya dilemparin gear sebanyak itu. Wah 2-0 kali ini harus berhati-hati. Soy Moriarty kamu mau kemana? 3 member sedang mengencar ke arah seorang Cloud. Tapi lihat, gak di-comment juga ya. Mereka ngeliat oke, nggak masalah. Soy Moriarty sendiri nggak boleh pulang. Tapi mereka ingin menghancurkan base Rebellion. Wah, ini masanya bisakah dia bertahan karena dia hanya seorang diri. Belum lagi untuk Wan dari kejauhan dia punya jarak. Dia hanya bisa melemparkan damage demi damage dan menghancurkan pula karena Masya. Wave Minion akan menjadi penyelamat selanjutnya untuk Rebellion. Well, masih bisa di defense ternyata ya.
Dan ya kalau kita melihat nih defense-nya cukup bagus, akhirnya Cloud-nya dilepas, bisa pulang. Dan dengan Saeb yang mengorbankan dirinya untuk melakukan defense, akhirnya Rebellion masih bisa memperpanjang lagi nafasnya. Circling Eagle masuk. Oh, Circling What? Eagle. Itu berani banget loh, itu 2 orang dan sekarang mereka terjebak. Tapi sepertinya hasilnya cukup baik. Dimana sekarang Yves-nya langsung ditumpahkan begitu saja. Dan juga Rinasmi dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Immortal pecah tapi ditabrak dengan Wild Charge. Dan juga udah ada Inferno malah membalikan keadaan. Cloud-nya gak kuat lagi mendapatkan damage yang dikeluarkan. Dan Monster Kill berhasil diambil. Tapi tabusnya pun mendapatkan sebuah balasan yang setimpal. Wow, Walrus kali ini 1 melawan 2 tidak mau terlalu gabah. Tapi Ray, dia masih mau lebih berusaha memberikan damage. What? Masuk langsung Aduh, ke sakit dalam. banget, God. Walrus dengan sidestep-nya masih mampu. Tetapi 3 member Rebellion harus tersungkur. Aduh, itu kalau kita zoom nih ya, ngelihat baju belakang bagian Julian itu. Aduh, Bang Sobek kagak tahu gimana itu. Udah compang camping itu Pak nampaknya. Dan Lord kali ini free ya. Untuk teman-teman dari GPX. Mungkin sinergi dari Rinasmi barusan dengan adanya Fredo juga yang support. Karena mereka juga udah kompak banget. Dan akhirnya mereka bisa melakukan outplay. Walaupun akhirnya Rinasmi memang harus tumbang. Sementara kalau kita lihat dari itemnya. Watt sangat-sangat berani bermain dengan full offense ya. Adanya Wind of Nature mungkin menjadi salah satu defensive item juga, ditambah dengan Bloodlust X untuk ngisi darahnya. Dia punya Demon Hunter Sword juga. Sementara kalau kita lihat dari Cloud-nya Stay Moriarty, 1 Malefic Roar ini mungkin menjadi jawaban juga bagi 3 frontliner nih yang dimiliki sama teman-teman GPX. Tapi jangan lupakan sosok dari Julian Walrus. Berkali-kali dengan Winter Truncheon sempat untuk buying time dan membuat momentum jadi lebih baik untuk Rebellion. Yap. Lordnya tapi di bagian belakang ada Jenena. Sudah berhasil langsung mendapatkan juga karena Yves. Ada sebuah serangan shock terapi. Berhasil mendapatkan semuanya yang begitu baik. Hanya saja untuk kali ini. Dia berhasil balik dengan ada satu Phantom Element. Dan juga Ray malah terkapar di situ. Bisakah dia lari? Tapi untungnya selamat. Wow, 1 member yaitu Ando. Sayang sekali permainan luar biasa diperlihatkan oleh seorang Saeb tadi. Dia ngincer, dia nunggu, dia lihat timing, Andonya kaget di take down. Dan ya beberapa pemain GPX tadi mortalnya harus pecah. Benar. Dan berhasil Lordnya diamankan. Iya. Kaget ngelihat tadi tahu-tahu Andonya kena serang sama Julian gitu loh. Iya, Bas dari Walrusnya bagus banget dan dia sabar juga. Wah, ini Cycling Eagle nabraknya ke bagian depan. Tapi Grok seperti yang gak bakal bisa bertahan lagi. Hancur sudah tubuhnya. Sedikit tadi salah kalkulasi, tampaknya kurang informasi. Ternyata rame juga Pak di situ pemain-pemain Rebellion. Dia harus hilang. Ingat, Fredo belum ada flicker dan untuk sampai saat ini nih Lim, Rebellion masih bertahan. 2 Lord sudah di defend. Dan ya semakin punya item Rebellion akan semakin kuat. Yang kita tahu Masya. Oke, Kari bisa ngebocorin tanker-tanker yang dimiliki sama Rebellion. Tapi jangan salah, Masya punya 3 bar HP. Dan Masya ini punya damage. Masyanya bisa banget untuk ngelawan balik. Jadi harus sedikit hati-hati juga. Jangan sampai terlena dengan gameplay yang tadi sangat-sangat agresif di awal. Late game cukup strong dari Rebellion. Dia punya Lunox, magical power yang bakal cukup banget untuk ngebocorin 3 frontlinernya ini. Dan Ando harus lebih menjaga posisi. Karena Walrus sendiri, dia mempunyai bus untuk trapping yang sangat-sangat baik. Karena tadi defense slot kedua, itu gara-gara Walrus. Semua gara-gara bus Walrus yang sangat-sangat baik. Sementara kalau kita lihat dari itemnya nih. Lunox udah ke arah Genius One, otomatis magical defense dari teman-teman GPX pasti bisa bocor. Sementara kalau kita lihat dari Matilda juga udah mulai tanky. Karena dia udah ada dominance dan immortal menjadi item ketiganya. Aduh sakit banget itu. Langsung menghilang. Buset, Thunderclap-nya ya ampun sekalinya ke belakang. Ditabrak sama Wild Charge. Masih bisa bertahan. Ini bahaya dari Thunderclap. Di saat dia udah menggaruk, darah kita hilang dan kita linglung, Mbak. Kaget. Ada linglung sesaat itu yang membuat gitu ya. What? Apa ini? Apa yang terjadi? Dan bahkan saya masih selamat. Ingat, dia masih punya immortal juga. Jadi masih sangat sustainable dia untuk melakukan play-play seperti tadi gitu ya. Dan GPX kali ini mereka tidak bisa terlalu leluasa di sini Limpo Jong. Benar banget karena Lord sekarang udah mulai set up dan what? Wow, what? Itu di belakang. What? Apa yang terjadi di area tersebut? Seorang diri berada sangat-sangat jauh offside parah hingga mengakibatkan rekan-rekannya
berempat. Harus Renas mundur nih. sedikit dan sekarang untuk kali ini Walrusnya langsung aja mendapatkan sebuah tekanan yang begitu berarti di mana Walrusnya terbakar. Dengan adanya efek dari Winter. Glowing Wandi aja langsung dikeprek begitu saja. Penyet sudah tapi dia yang berbeda. What? Wandi dengan WW udah langsung diaktifkan, langsung ditabrak dengan satu wild charge-nya. Bisakah bertahan dari Cloud-nya karena sepertinya untuk kali ini dia masih bisa berpindah tempat dengan 1 meter mirror image. Dipanggil lagi dengan 1 guiding wind, masih selamat 2 orang ini. 2 tuker 2 tadi pada akhirnya, tetapi kita lihat Walrus harus masih hilang 30 detik. Akankah teman-teman dari GPX maksa? Sebaiknya paling wise belum maksa sih. Mereka harus benerin clean-nya dahulu. Cuman untuk saat ini benar-benar Rebellion melakukan comeback. Ini yang seperti kita bilang Rebellion. Lihat Kalau timnya kok ya. bertemu ini tim dia ngeri pasti pak. surprise. Ngeri banget surprise-nya itu loh. Cycling Eagle-nya langsung aja menabrakkan diri WhatsApp. ke arah dari Grok. Tapi Wildcard-nya malah bisa menyelamatkan diri dari Fredo Kitty yang mencoba untuk kabur dari tersebut. Dan juga Rinasmi dengan Inferno di dalam tubuhnya. Tapi ada magical damage di bagian belakang yang langsung aja menghantam. Masuk ke relung jiwa paling dalam. Soy Moriarty harus tumbang. Di sisi lain Rinasmi juga harus tumbang. Kita lihat Lord masih belum ada yang sentuh. Masih membayang-bayangi saja. Kita harus lihat pergerakan Ando. Langsung hilang. Adonya kena lagi dong. Tapi ini pertempuran jarak dekat di UFC sepertinya. Dimana mereka berkumpul habis-habisan. Tapi coba lihat tangannya si Awan. Langsung aja secepat mungkin bisa mendapatkan langsung arrow. Tapi Wild Stars malah menyelamatkan diri dari Fredo Kitty. Dan mereka hanya saling bertatap-tatapan dari kejauhan. Oke, belum berakhir sepertinya. Rebellion bener-bener gak mau menyerah di sini Lim Koco. Apa yang situasi terkini gitu? Update-nya dong please Pak Lim Koco. Waduh, ini Cloud dari Moriarty menjadi target bangsa pastinya ya. Dia pasti langsung diincar. Sebagai damage dealer utama nih dari physical damage-nya. Dia harus berhati-hati untuk join ke dalam fight atau mencari bus yang sangat-sangat baik untuk dia sendiri. Karena prioritas dari GPX adalah ke arah Soy Moriarty. Namun jangan lupakan sosok dari Dit. Ini berbeda dari player lainnya. Dit bermain sangat-sangat agresif dan bahkan dia tadi berani untuk trapping, untuk melakukan trade 1-1 tadi ke arah Awan walaupun memang sempat gagal. Namun kali ini damage dari Dit pastinya sudah cukup untuk ngebocorin bahkan 3-3-nya frontliner dari teman-teman GPX. Jadi Immortal dan item-item defensif lainnya harus segera dibuild sama anak-anak dari GPX. Ini udah nggak boleh terlalu offside juga ya untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Di mana Ditnya tadi nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Entah bagaimana caranya dia ada di area tersebut di bagian atas dan menjadi bahan untuk langsung dikeroyok habis-habisan. Tapi coba lihat Lord masih menyisakan sekitar 47.253 poin HP lagi. Ya benar banget, tadi kalau lihat sedikit item ya, Soy Moriarty sudah mendapatkan Immortal, jadi ada extra life mungkin potensinya. Tapi ingat posisinya juga harus tetap diwaspadai. Kita lihat ini masih main macro play aja, clearing lane saja. Tapi GPX pelan-pelan tapi pasti menyicil darah Lordnya. Iya, karena untuk Balmonnya sendiri dia punya retribution, dia punya lethal counter gitu loh. Kayak ibaratnya ada 2 retribution di dalam tubuh dari Balmon itu sendiri. Tapi sekalinya ditabrak sama Thunderclap yang dimiliki oleh Masya, ditabrak sama satu lagi Blazing Duet. Itu akan ada kejadian yang berbeda dan juga di bagian bawah. Walrusnya langsung dibabat habis-habisan. Untuk Awannya dengan ada satu lagi WW di dalam tubuhnya. Namun langsung ditabrak dengan 2 magical damage. Belum lagi untuk Masyanya. Langsung menggaru-garu ke dalam tubuhnya. Karinya pun kali ini gak bisa lagi bertanda. Pertempuran terjadi lagi di area berbeda. Di mana Lordnya kali ini mendapatkan juga. Ini adalah kesempatan untuk GPX bisa langsung membawa habis. Karena dari Rebellion ini karena mereka memiliki dari lu. Tapi Fredo Kitty melindungi rekan-rekannya yang mencoba untuk langsung balik. Di belakangnya ada 4 orang yang siap untuk langsung menerkam sisa pemain dari GPX. 1 tuker 3. Ya GPX mendapatkan Lordnya Pak Pulung. Tetapi kita lihat Rebellion mereka masih bisa push ini. Leaf-nya harus pulang. Mereka bisa mendapatkan turret di bagian tengah. Apa yang barusan terjadi Lim? Wah ini wait ini hati-hati juga karena memang Lordnya diamankan sama GPX nih. Tapi masih ada 4 member juga yang bisa nge-push gitu kan. Yang aku suka adalah Bas dari Watt bersama dengan Fredo. Dia lama banget nungguin tadi di bus bagian bawah. Dan akhirnya mendapatkan hasil santapan yang sangat-sangat besar. Yaitu Julian. Wah nekat banget loh mereka langsung dibabar habis kayak begitu aja. Coba lihat itu Blazing Duetnya sakit banget. Dan Ado tertangkap basah. Lenyap sudah. Ditembak lagi ke satu lagi. Ke satu dan juga Darkening. Namun untuk kali ini ada shutdown. Dan Rebellion Sinai. Mereka punya kesempatan. Tapi Awan ada Immortal di dalam tubuhnya. Hanya saja di depannya ada 1, 2, 3 player. Tapi dengan
dengan Fredo Kitty yang udah siap untuk memberikan sebuah backupan dan juga Rinasmi selamat lagi semuanya. Rebellion mereka tidak mau mengambil riskan. Mereka tidak mau melakukan risk tadi ya. Mereka lihat oke, 3 member kita disiplin aja. Kita udah untuk mendapatkan satu base turret di bagian tengah. Oke, dan kalau kita lihat dari itemnya terlebih dahulu, 4 immortal bahkan ya untuk teman-teman dari GPX. Sementara kalau kita lihat dari Julian, sepertinya bermain dengan Sky Guardian Helm. Karena untuk sustainable juga, karena dia dari tadi melakukan split push, dia nggak boleh sampai kecicil sama minion-minion yang sudah besar. Dan ya, kalau aku melihatnya, Masya dari Saeb ini yang jadi masalah utama nih untuk teman-teman dari GPX. Mungkin Watt dengan 5 bahkan item damage itu bisa ngebocorin Saeb. Tapi jangan lupa Saeb ini bukan tank yang nggak punya damage. Dia punya damage dan bisa diserang balik. Lihat. Itu dia. War X ini adalah item kunci dari Saeb sendiri untuk ngegedor bagian belakang dari teman-teman GPX. Sakit banget itu ya. Model War X saja, tetapi ya Watt dengan tanpa sepatu kita lihat 3 melawan 1 di bagian atas Prieto menjadi backingan di sini menggunakan guiding windnya untuk menjemput seorang Masya. Matilda benar-benar jadi Basarnas di sini loh. Basarnas. Benar. Siapapun yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, jemput. Yuk, Langsung tarik. aman. Entah itu mau nyerang, entah itu mau pulang. Wah, luar biasa Rebellion Sinai bisa memberikan tekanan baik, tapi Saeb sih dari tadi Saeb memberikan badannya, dia memberikan Thunderclap-nya juga. Kacau, ini Kari jadi kepecah Pak fokusnya. Setuju. Kepecah banget. Wah, ini bassnya bagus juga sih sebenarnya dari teman-teman Rebellion. Cuman high risk high reward ini. Kalau dia dapetin target yang oke, dia bisa megang game ini. Tapi kalau sampai salah dan dipanis, dia bisa kalah juga langsung. Iya, sebenarnya target utamanya selain Soul Moriarty emang Dit ya. Tadi sudah disebut bahasa Malin. Cuman balik lagi, Dit susah juga ditangkap. Sulit semuanya. Ini gak kening, what? Gambling. Oke, Walrusnya ada di bawah, menjaga jarak, Masyanya masih jauh. Rinasmi battle, mirror image, berpindah tempat Andonya udah langsung meloncat tapi terkena efek. Satu lagi, ada sebuah hal yang dilakukan oleh Walrus. Namun saya lihat ada Blazing 2 di bagian belakang, namun untuk kali ini Wattnya malah tertangkap basah. Dan juga Sai Moriarty, dia langsung menjaga aja pergerakan yang dilakukan. Tapi Karija berhasil dihancurkan, Walrusnya berhasil selamat, Rinasmi seorang diri bisa kena selamat, tapi untuk Reja mendapatkan lagi Lord dan dia berusaha untuk kabur dari tersebut. Malah untuk kali ini dia menggunakan satu Winter Trenchant, tapi apalah daya di saat mereka mendapatkan Lord tersebut tidak ada satupun orang dari GPX yang bertahan. Rebellion Sinai mereka tampaknya di game yang pertama yang menunjukkan taringnya lebih. Rebellion Sinai tidak peduli, 5 member masih berdiri dan tampaknya game yang pertama Rebellion Sinai akan memenangkan melawan geng Kapak. Wow, epic comeback. Hal yang begitu baik dilakukan Rebellion Sinai.